Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau cuaca belakangan ini makin nggak masuk akal? Hari ini panasnya minta ampun, besoknya tiba-tiba badai. Kita sering bilang, wah alam lagi nggak bersahabat nih. Tapi jujur deh, sebenarnya siapa sih yang nggak bersahabat? Alamnya atau kitanya? Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin terdengar berat, tapi dampaknya kerasa banget di depan mata. Ya benar, krisis lingkungan. Tapi kita nggak bakal bahas soal statistik doang. Kita bakal bahas soal nilai yang hilang dari manusia modern. Coba kita lihat sekeliling. Masyarakat modern termasuk kita itu sering banget nyampah. Kita pengen segala sesuatu yang instan, beli makanan, plastiknya pakai buang. Ganti HP tiap tahun padahal yang lama masih oke. Belum lagi industri besar yang terus-menerus ngeruk isi bumi tanpa mikir panjang. Kita mengeksploitasi hutan buat buka lahan, mencemari sungai pakai limbah kimia, sampai udara yang kita hirup sendiri pun udah nggak sehat. Anehnya, kita merusak tempat tinggal kita sendiri demi sesuatu yang kita sebut kenyamanan. Tapi, kok bisa kita sampai titik ini? Apa yang salah sama pola pikir kita? Kalau kita bedah secara teori, ada alasan kenapa manusia modern seolah-olah tega ngerusak alam. Pertama, ada yang namanya antroposentrisme. Intinya, kita ngerasa kalau manusia itu pusat dari segalanya. Kita ngerasa alam itu cuma properti atau alat yang boleh dipakai seenaknya buat kepentingan manusia doang. Kedua, kita kejebak sama pragmatisme, maunya yang gampang, yang murah, dan yang cepat hasilnya. Bodoh amat kalau prosesnya ngerusak lingkungan. Yang penting hari ini urusan beres. Terakhir, hal ini jadi makin parah karena sistem kapitalisme yang kita jalanin. Segalanya diukur pakai uang dan profit. Kalau nebang pohon lebih menghasilkan cuan daripada ngejaga hutan yang ditebang. Keuntungan kelompok atau pribadi seringkali dianggap jauh lebih penting daripada keselamatan bumi. Padahal kalau alamnya rusak, mau sebanyak apapun uangnya, kita nggak bakal punya tempat buat menikmatinya kan? Nah, setelah kita tadi bahas betapa kacaunya pola pikir manusia modern yang serba aku, dan aku, sekarang coba kita masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam. Pernah nggak kalian sadar kalau pola di paru-paru kita itu mirip banget sama cabang dan akar pepohonan? Atau aliran darah kita yang polanya mirip aliran sungai dilihat dari satelit. Ini bukan kebetulan. Sejak zaman dulu, leluhur kita sudah punya konsep yang luar biasa, yaitu mikrokosmos dan makrokosmos. Kedengarannya kayak istilah yang rumit ya, tapi sebenarnya sederhana banget. Mikrokosmos itu adalah dunia kecil alias diri kita sendiri sebagai manusia. Sedangkan makrokosmos adalah dunia besar, yaitu alam semesta, bumi, dan segala isinya. Dulu orang paham kalau kita ini adalah miniatur dari alam semesta. Apa yang ada di luar sana ada di dalam sini. Tapi masalahnya manusia modern sekarang ngerasa kita itu terpisah dari alam. Kita ngerasa alam itu cuma panggung dan kita aktornya. Padahal kita ini satu kesatuan. Kita bukan cuma tinggal di bumi, kita adalah bagian dari bumi. Bayangin tubuh kalian, kalau jari kalian luka, apakah cuma jari itu yang ngerasa sakit? Enggak kan? Otak kalian pusing, jantung berdebar, seluruh badan kalian bereaksi buat nyembuhin luka itu. Itulah hubungan antara mikro dan makrokosmos. Mereka saling berhubungan, saling bergantung, dan saling berkaitan tanpa jeda. Kita butuh oksigen dari pohon buat nafas. Pohon butuh karbon dioksida dari kita buat hidup.
Ini bukan cuma kerjasama, ini adalah ketergantungan alami. Kalau makrokosmosnya sehat, kita sebagai mikrokosmos juga bakal sehat. Tapi kalau salah satu sisi mulai pincang, jangan harap sisi lainnya bisa lari kencang. Logikanya gini, gimana mungkin kita bisa hidup sehat kalau udara yang kita hirup itu racun? Gimana mungkin kita bisa tenang kalau air yang kita minum itu limbah? Saat kita merusak makrokosmos, kita sebenarnya lagi pelan-pelan merusak diri kita sendiri. Kita ini kayak sel di tubuh bumi. Kalau selnya jadi kanker dan merusak tubuhnya sendiri, ujung-ujungnya sel itu juga bakal mati bareng tubuhnya. Mari kita lihat contoh nyata yang sering kita anggap musibah. Padahal sebenarnya itu adalah konsekuensi. Kita ambil kasus penggundulan hutan di hulu sungai demi perkebunan sawit atau pertambangan nikel, emas, dan sebagainya. Saat manusia dengan serakah menebas pohon-pohon di hulu sungai sana, itu sama saja kita lagi mutusin urat nadi kita sendiri. Karena pohon adalah alat resapan bumi, sedangkan kalau resapannya habis, hasilnya tanah nggak punya saluran pembuangan. Begitu hujan turun, alam nggak lagi punya spons buat nyerap air. Akhirnya terjadi banjir bandang dan longsor. Dan siapa yang kena dampaknya? Ya manusia lagi. Rumah hancur, harta hilang, nyawa melayang. Mikro merusak makro, dan makro membalas mikro. Ini bukan alam yang jahat sama kita, tapi ini adalah sistem yang lagi bekerja. Alam itu kayak cermin. Kalau kita lempar batu ke cermin itu, pecahnya bakal melukai kita juga. Nggak ada tindakan yang nggak punya konsekuensi. Alam punya caranya sendiri buat mencari keseimbangan. Bahkan kalau cara itu harus menyingkirkan faktor perusaknya, yaitu kita. Jadi, kalau besok-besok kalian lihat berita soal suhu bumi yang makin panas, es kutub mencair, atau bencana alam yang makin sering terjadi, jangan cuma tanya kenapa Tuhan kasih cobaan ini. Coba tanya ke diri sendiri, apa yang sudah saya atau kita lakukan sampai alam bereaksi seperti ini? Kita harus sadar teman-teman, bencana alam itu seringkali bukan kemarahan alam, tapi teriakan alam yang minta tolong. Itu adalah feedback dari sistem yang sudah kita rusak. Selama kita masih mikir kalau merawat alam itu adalah tugas pemerintah doang, atau tugas aktivis lingkungan doang, kita nggak bakal pernah selesai sama masalah ini. Pendidikan nilai yang paling dasar adalah menyadari posisi kita. Kita bukan penguasa alam, kita adalah penjaganya. Kesimpulannya sederhana, menjaga alam bukan cuma soal menyelamatkan pohon atau hewan langka. Menjaga alam adalah cara paling mulia untuk narsis dan egois menyelamatkan diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, manusia butuh alam untuk bertahan hidup. Tapi alam sebenarnya gak butuh-butuh banget sama manusia. Buat terus ada. Kalau kita nggak mulai merawat rumah besar ini sekarang, jangan kaget kalau rumah ini nggak lagi ramah buat anak cucu kita nanti. Karena apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai.